Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 37 ayat 5 menjadi dasar dalam ibadah kita pada saat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami berlutut di hadapan-Mu, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pujian pengakuan dosa. Surga maha tinggi.
Bagi setiap kita yang mau berlutut memohon rahmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 1, 4, dan 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong kita dalam memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami hendak membaca sabda-Mu, mendengarkan dan juga merenungkan. Kiranya terang Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti dan memahaminya. Dengan demikian kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami sebuah situasi kritis? Kritis ini bisa karena sakit, bisa karena masalah yang seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, atau mungkin juga hal-hal kritis di mana kita harus memutuskan sesuatu, tetapi ada sebuah ketakutan. Apa yang harus saya putuskan? Nah, situasi kritis yang seringkali muncul dalam hidup kita itu sering kita hadapi dengan cara atau melalui logika kita terlebih dahulu. Jadi misalnya kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Seringkali bukan kita berdoa datang kepada Tuhan, mohon pencerahan, tetapi yang terjadi adalah logika kita. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin mencari pertolongan ke orang lain. Apakah salah? Ya, belum tentu salah. Tetapi pada intinya adalah seringkali ketika kita diperhadapkan pada situasi kritis adalah logika kita dulu yang berjalan. Bukan percaya kepada Tuhan bahwa dalam situasi kritis ini akan ada jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi itu bisa menjadi tidak wajar ketika kemudian itu membelenggu kita karena situasi kritis, lalu kita sudah mencoba mencari jalan keluar, tidak segera ada jalan keluar, kemudian mengalami ketakutan yang luar biasa. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Mengapa masalah-masalah yang sedemikian hebat harus saya alami dan lain sebagainya? Seringkali seperti itu. Apakah memang betul Tuhan yang bersalah? Nah, bacaan pada hari ini memberi pengajaran kepada kita semuanya bagaimana para murid. Para murid berarti mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang sering bersama dengan Yesus. Mestinya mereka juga tahu persis tentang pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus. Tentang karya-karya penyembuhan-penyembuhan yang sudah dilakukan Yesus. Mestinya itu membuat para murid percaya ketika menghadapi masalah. Satu contoh ketika waktu itu Yesus menyembuhkan orang banyak. Murid-murid pasti tahu di mana Yesus bisa melakukan apa saja. Tetapi realita yang terjadi itu tidak membuat mereka cukup kuat untuk memiliki hidup yang mengandalkan gurunya. Maka ketika mereka bersama dengan Yesus bertolak ke seberang, kemudian di tengah danau itu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu itu penuh dengan air.
Ada masalah yang sangat besar harus dihadapi oleh para murid. Sementara Yesus pada waktu itu sedang tidur di buritan. Apakah Yesus tidak tahu? Ya, kalau saya meyakini dia tahu. Mengapa Yesus diam saja ketika air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka dan angin taufan sangat besar? Sebenarnya Yesus juga hendak mengajar kepada para murid. Pengajaran kepada para murid itu bukan hanya melalui apa yang disampaikan, tetapi juga melalui pengalaman yang harus dilaluinya. Nah, ketika para murid sudah sangat panik karena air sudah semakin banyak dan angin taufan tidak segera reda, apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Yesus. Mungkin murid-murid sudah berupaya sekuat tenaga bagaimana supaya air bisa dikeluarkan kembali dari perahu itu, tetapi mungkin sia-sia. Dan ternyata betul, ketika mereka sudah melakukan apa yang mereka pikirkan, akhirnya menyalahkan gurunya. Engkau tidak peduli kepada kita. Kalau kita binasa bagaimana? Mungkin dalam bahasa sehari-hari bisa seperti itu. Ini menunjukkan bahwa walaupun setiap hari bersama dengan Yesus, itu tidak menjamin para murid kemudian percaya bahwa Yesus bisa melakukan banyak hal dalam kesulitan. Sehingga mereka mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan disitulah Yesus mengajar kepada mereka dengan cara menghardik, diam dan tenanglah. Lalu kemudian angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Peristiwa ini sebenarnya sebuah pengajaran. Agar supaya para murid menyadari bahwa dalam situasi segenting apapun juga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam kondisi kesulitan yang sedemikian genting, andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan meminta tolong. Dia bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Dia bisa menolong dengan caranya. Apa yang terjadi pada diri para murid ini sebenarnya cerminan hidup kita. Coba saja kita bertanya pada diri kita masing-masing. Benarkah ketika kita menghadapi masalah, pertama kali datang kepada Tuhan, Tuhan mohon Tuhan memberikan pertolongan. Atau logika kita dulu yang berjalan, mencari jalan keluar, mentok, baru kemudian Tuhan tolonglah saya. Saya berpikir kok kebanyakan orang mencari jalan keluar terlebih dahulu, baru datang kepada Tuhan. Itu pun kalau sudah mentok. Kalau enggak mentok, mungkin saja tidak datang kepada Tuhan. Dan ketika sudah mentok itulah, disitulah mereka baru mengingat bahwa mereka punya Tuhan. Dan itu yang terjadi, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, apapun itu bentuknya, itu sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita. Sampai sejauh mana kita itu mengandalkan Dia dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau ada masalah, kemudian kita cari jalan keluar, nggak ada jalan keluarnya. Ya nggak akan bisa. Karena itu mengandalkan kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah, mari kita lihat, ini adalah sebuah
sarana Tuhan mengajar kita supaya dalam masalah yang kita alami, dalam kegentingan yang kita hadapi, tidak mengandalkan diri sendiri. Datang kepada Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan caranya. Mungkin kita bertanya bagaimana Tuhan memberikan cara berbicara kepada kita. Ya, kalau kita punya hubungan yang baik, pasti kita peka terhadap jawaban Tuhan apa yang sedang kita sampaikan dalam masalah kita. Dan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dilewati ketika kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa kita lewati kalau itu mengandalkan Tuhan. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri, jangan berharap masalah kita selesai. Mungkin malah akan bertumbuk, bertambah dan bertambah terus. Angin ribut yang diredakan pada waktu itu hendak mengajar kepada para murid agar para murid mengandalkan Tuhan. Demikian juga hidup kita harus mengandalkan Dia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bersama umat percaya di sepanjang segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa syafaat kami kepada Engkau, dengan satu harapan, Tuhan mendengarkan dan berkarya atas syafaat yang kami sampaikan kepada Engkau. Kehidupan bangsa dan negara kami, Engkau jauh lebih mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon Tuhan terus merengkuh kehidupan bangsa dan negara ini. Pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, kemampuan, kejujuran, dan kerendah hatian di hadapan-Mu, agar mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka, tetapi untuk kepentingan kehidupan bangsa dan negara. Demikian juga sebagai rakyat yang kadangkala harus menghadapi situasi sulit,
Ajarkan kami untuk terus bertekun dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, karena selalu ada cara Tuhan menolong kami. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gerejamu, Jemaat Philadelphia, dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya. Kami meyakini Tuhan selalu ada dan Tuhan terus menopang kami, memberkati kami sehingga sampai dengan saat ini kami pun dapat terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami terus mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, jamahlah dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan, atas diri Bapak Suratijo, Ibu Sri Wiyanti, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Saudara Tias Prasetyo, keluarga yang harus mendampingi Tuhan pun juga memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Kami menyerahkan kehidupan setiap keluarga kami, orang tua yang harus mendidik dan mendukung anak-anak kami, berkatilah mereka, anak-anak yang dalam proses ziarah iman mereka, Tuhan juga menolong mereka agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang terus belajar untuk mengikut Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap pergumulan hidup kami, rumah tangga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami semuanya. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita dalam bentuk persembahan. Dasar Alkitab diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu dengan penuh ucap syukur Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami boleh datang dengan membawa sedikit berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Kau berkati, Kau sucikan Tuhan. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Dan semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni Tuhan, ketika dalam persembahkan terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Dia, khawatir kita akan ditanggungnya secara penuh. Kidung Jemaat 417, bait 1 dan 2, kita akan pujikan bersama-sama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, ku khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih